hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat anugerah yang tidak terhingga yang diberikan kepada kita. Dengan demikian itulah kita bisa kembali bersama berkumpul di majelis yang penuh berkat dan rahmat ini. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini sampai nantinya ke alam surga ini. Kemudian salawat dan salam agar selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan yang penuh berkah sudah kita tinggalkan, dan sekarang kita berada di pertengahan bulan Syawal. Bulan suci Ramadan adalah suatu bulan yang memberikan kita berbagai macam pendidikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama suluh menjelaskan bahwa orang-orang yang berhasil lulus dalam bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang bisa membawa perilaku, membawa sikap yang ada dalam bulan Ramadan itu pada bulan-bulan berikutnya. Di bulan Ramadan kita disiplin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalam bulan Ramadan kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Dalam bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, dan banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Namun apakah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu bisa lulus, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, maka itu dapat kita ketahui hasilnya sesudah bulan Ramadan. Apabila kebiasaan baik kita di bulan Ramadan itu masih berlanjut ke bulan-bulan berikutnya, kebiasaan kita suka baca Quran, kebiasaan kita suka sembahyang berjamaah, kebiasaan kita suka tahajud, di bulan Ramadan itu tetap berlanjut di bulan Syawal, di bulan berikutnya. Nah, maka itu pertanda bahwa ujian kita di bulan Ramadan itu mendapat nilai kelulusan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kebiasaan-kebiasaan baik itu hanya di bulan Ramadan, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin tahajud, hanya di bulan Ramadan. Begitu habis Ramadan, habis diri, tamat. Maka itu pertanda bahwa amaliyah bulan Ramadan tadi disangsikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di tempat kita, musalla kita, masjid kita penuh dengan jamaah, sembahyang isya, sembahyang subuh, malam tadarus dan sebagainya. Apabila kebiasaan suka tahajud, suka sembahyang berjamaah itu lanjut pada bulan Syawal, maka itu tandanya bahwa perbuatan baik Ramadan tadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan renungan kita
merupakan pemikiran kita. Kenapa sebabnya? Karena banyak yang tidak lurus. Buktinya langgar yang dulunya Isya penuh, subuh penuh, sekarang sudah kembali sebelumnya. Dulunya Isya subuh langgar dipenuhi, sekarang sudah kembali 1 saf 2 saf. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diterima Allah itu adalah orang-orang yang bisa melanjutkan kebiasaan baik di bulan Ramadan. Para muhibbin rahimahumullah, kita tidak terlambat untuk berdoa kepada Allah. Kita terlambat memohon kepada Allah agar puasa kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Puasa Ramadan kita itu memberikan pengaruh kepada kita. Maka apabila doa kita dikabulkan oleh Allah, kita kembali seperti bulan Ramadan, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin tahajud, rajin berjamaah. Hadirin hadirat para muhibbin rahimahumullah, itulah yang diterangkan oleh para ulama tentang hikmah, tentang rahasia atau pelajaran yang dapat diambil pada bulan Syawal ini. Jadi kita masih ada kesempatan. Dengan apa? Dengan doa kita. Doa, selalu berdoa kepada Allah agar Ramadan kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah berkenan, maka kembalilah kita kepada kebiasaan baik yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Para muhibbin rahimahullah, selanjutnya kita menyambung kitab Al-Hikam yang mana pada hikmah 245. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nawa'an bi ulumi al-asrar. Ja'alaka fil 'alamil mutawassit baina mulkihi wa malakuti liyu'limaka jalalata qadrika baina makhlukatihi wa anta jawharatun tantawi 'alaika asdahu mukawwanati. Itulah hikmah dari Al-Hikam yang ke-240. Artinya, ja'alaka fil 'alamil mutawassit, Allah telah menjadikan engkau pada alam pertengahan. Kita hidup ini Allah jadikan di alam pertengahan. Pertengahan antara alam muluk dan alam malakut. Kita di tengah-tengah. Allah Ta'ala itu banyak mempunyai alam. Ada alam mulki wasyahada, disebut alam mulk, ada alam malakut, ada alam jabarut, macam-macam alam. Makanya Allah disebut Rabbil Alamin, Tuhan semesta. Di alam macam-macam. Ada alam mulki atau alam muluk, ada disebut alam malakut. Ini alam Allah. Allah ada punya alam yang namanya alam mulki wasyahadah atau alam muluk. Allah ada punya alam yang namanya alam malakut. Nah, manusia kita ini ditempatkan Allah di tengah-tengah ini. Nah, Allah menempatkan kita di antara alam mulk wasyahadah
dan alam satu. Disitulah kita Allah menempatkan kita di situ alam, di tengah-tengah ini, agar kita sadar, kita tahu tentang kemuliaan kita ini. Kita ini sangat mulia. Allah letakkan di tengah-tengah alam. Bisa tunai. Untuk memberitahu Allah kepada kita bahwa kita ini sangat mulia di antara seluruh makhluk-makhluknya. Engkau adalah permata. Manusia itu permata yang diliputi oleh kulit. Apa kulitnya itu? Ialah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ringkasan makna daripada hikmah yang ke-245. Para muhibbin rahimahullah. Penjelasannya, Allahul ladzi khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Kita nih. Allah ciptakan kita ini min nutfatin, berasal dari nutfah. Min nutfatin amsyajin naftali berja'anahu sami'an basir. Allah ciptakan manusia ini dari setitis air mani yang bercampur laki bini. Dan itu asal kita. Empat 40 hari kita bercampur kembali. Air mani laki-laki dan perempuan itu bercampur dalam rahim ibu selama 40 hari. Summa alaqah, kemudian menjadi segumpal darah seperti hati seperti hati ayam itu ada hati. Nah, itu alaqah. Berapa kita seperti demikian? 40 hari. Summa min nutfah, kemudian jadi segumpal daging. Itu pun 40 hari. Kenapa kita perlu mengenal ini? Dalam rangka mengenal Allah, mengharapkan nafsa, harapan rabbah. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhan. Nah, kenallah kita bahwa kita ini adalah berasal dari mani. 40 hari di situ dalam rahim, menjadi segumpal darah 40 hari, lalu menjadi daging segumpal daging 40 hari. Ini asal-asal. Summa nafakha fihi ruh, lalu kemudian Allah berikan segumpal daging dari roh. Fasara hayya, maka jadilah dia hidup. Jadilah dia hidup. Itu asalnya. Nah, para muhibbin rahimahullah, di dalam masa seseorang menjadi segumpal darah, segumpal daging, banyak hal yang diperlukan untuk menjadi seorang manusia yang dicintai, yang
mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini bagaimana caranya supaya yang dalam rahim itu yang berupa segumpal darah, segumpal daging menjadi suatu bibit yang dari bibit itu akan tumbuh menjadi manusia dan manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat menentukan hidupnya seseorang itu. Dari campuran air mani laki bini menjadi segumpal darah seperti hati, menjadi segumpal daging ditiupkan roh. Apabila seseorang perempuan yang sedang mengandung tadi segumpal darah, segumpal daging sampai ditiupkan roh, perempuan itu pada waktu demikian dia taat kepada Allah, dia sering berzikir kepada Allah, maka yang dalam rahim itu akan menjadi manusia yang taat kepada Allah, yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu. Ini sangat tergantung, sangat berpengaruh seorang perempuan yang mengandung segumpal darah, segumpal daging sampai diberikan roh. Rahimahullah. Ini belum bentuk lagi, hanya berupa segumpal darah kayak hati, hanya segumpal daging, baru dibentuk, ditiupkan roh. Nah di saat-saat itu kedua orang tua ini sangat mempengaruhi apa yang akan lahir daripada perempuan. Di saat perempuan itu mengandung segumpal daging, segumpal darah, sampai ditiupkan roh, di saat itu perempuan ini suka berbuat baik, maka ini pun akan menjadi seorang anak yang suka berbuat baik. Kalau perempuan di saat mengandung berupa segumpal darah, segumpal daging sampai ditiup roh, perempuan ini suka maksiat kepada Allah, jadilah akan lahir manusia yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu aghlabiyah, itu kebiasaan. Nah para muhibbin rahimahumullah, seorang perempuan yang waktu mengandung 3 kali 40 hari itu suka baca Al-Quran, suka bersalawat, anaknya akan menjadi orang yang suka baca Quran, suka bersalawat. Sekadar-kadarnya dia cinta kepada orang yang baca Quran, cinta bersalawat. Pada waktu 3 kali 40 hari itu seorang ibu suka melihat sinetron, suka main musik. Anaknya akan lahir ini akan menjadi pemusik atau artis, sekadar-kadarnya idola artis. Ya kan? Jadi di waktu 3 kali 40 hari ini, 40 hari ini sebenarnya sangat menentukan bagaimana anak ini. Para muhibbin rahimahullah. Summa ja'alahu fil 'alamil mutawassit bainal mulki wal malakut. Sesudah dia lahir, lahir anak-anak ini, Allah letakkan dia, Allah jadikan dia di antara alam yang namanya alam muluk dan alam malakut. Disitulah manusia di antara alam.
Dalam istilah lainnya, baina alamil hayawan wa alamil malaikah. Artinya manusia ini dijadikan Allah di antara alam hewan dan alam malaikat. Nah, itu kita berada di situ. Di alam hewan, alam mulk. Di alam satunya, alam malaikat, alam malaikat. Kita berada di tengah-tengah. Bisa ke sini, bisa ke sana. Nah, ini hebatnya manusia. Para muhibbin rahimahumullah. Faiza ata Allah, apabila manusia itu taat kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Baik untuk ilmu, baik kita bersedekah, baik kita berzikir, baik kita apapun berbuat taat kepada Allah. Dakhala fi zumratil malaikat, dia sedang masuk di alam malaikat. Dia sedang berada di alam malaikat. Kita hadirin semua di sini untuk ilmu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita berada di alam malakut. Tidak sama dengan malaikat yang pekerjaannya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza asallahu ta'ala, apabila dia maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah. Sedang melakukan pekerjaan haram, sedang memandang yang haram, sedang makan yang haram, sedang berpakaian yang haram, sedang bergaul dengan pergaulan yang dilarang Allah. Dakhala fi zumratil hayawan, maka dia masuk ke kelompok hayawan, masuk ke situ. Bal huwa adallu, bahkan dia yang paling sesat di antara hayawan-hayawan. Para muhibin rahimahullah. Jadi itulah salah satu kelebihan manusia, kehebatan manusia. Malaikat hebat, malaikat itu bisa maksiat. Jadi malaikat itu maksiat. Nah, malaikat mabuk. Karena malaikat ini andaknya ini di alam malakut. Nah, hewan andaknya di alam mulk. Adakah hewan itu baca Quran? Adakah hewan itu berzikir? Adakah hewan itu bertasbih? Karena hewan ini letaknya di alam mulk saja. Nah, kita manusia ini dijadikan Allah tengah-tengah, kiri kanan bawah. Berarti itu asli-isi kita nih. Istri kawa, aki kawa. Nah, ini kalau tidak. Bisa kita ini menjadi malaikat, bahkan lebih mulia dari malaikat. Kita bisa menjadi hewan, bahkan kita lebih sesat daripada hewan. Apa lebih sesatnya? Hewan kalau mati selesai urusan. Kita kalau mati tidak mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ini lebih sesat daripada ini. Nah, para muhibin rahimahumullah, yang perlu kita usahakan, agar kita mati menghadap Allah, mengakhiri hidup ini, kita sedang berada di alam malakut. Jangan sampai kita ini mati, kita sedang berada di alam hayawan, alam hewan. Ini yang jadi usaha.
Kayak apa caranya supaya kita ini mati, kita rahat berada di alam malakut. Jangan kita hendak mati, kita berada di alam muluk. Salah satu usahanya adalah apa? Rencati diam di alam malakut. Rencati diam. Kalau kita rancak berada di alam malakut, kita berpotensi besar kita mati berada di alam malakut. Tapi kalau kita jarang di alam malakut, banyak di alam hewan, itu kayaknya kita akan mati bisa di alam hewan itu. Apa alam hewan? Maksiat kepada Allah. Apa alam hewan? Ngumpul dunia. Apa alam hewan? Makan makanan. Apa alam hewan? Semua yang nikmat-nikmat dunia. Kita sembahyang, kita berada di alam malakut. Kita berzikir kepada Allah, kita berada di alam malakut, di alamnya malaikat. Makin rancak kita diam di situ, makin harapan besar kita mati di situ. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang jadi pikiran kita, yang jadi renungan kita, sehari ini ada 24 jam. Kira-kira berapa jam kita berada di alam malakut? Berapa jam kita berada di alam mulk? Ini dipikirkan. Bila kita ada banyak berada di alam malakut, kita nggak hendak mati di alam malakut itu. Kita jarang ke situ. Nah, jadi kita hitung. Jangan salahkan siapa-siapa kalau orang mati rahat maksiat kepada Allah. Jangan salahkan siapa-siapa kalau ada orang mati sedang makan-makan, sedang minum-minum, sedang berbuat perbuatan hewan lainnya. Karena dia sudah kerancakan, kebanyakan waktu habis di alam hewan. Lihat alam hewan, ayam, burung lainnya, berbandingan kita dengan mereka ada mati. Alam hewan. Kalau alam malaikat, dia berkumpul berzikir kepada Allah. Dia berkumpul muzakarah ilmu-ilmu Allah. Nah, itu alam malaikat. Duduk di warung, duduk di kafe itu dalam alam panggilan. Ini di alam hewan. Jadi malaikat di situ. Orang di kafe itu ada serumah. Ini betul malam-malam di situ. Ini alamatnya. Bila orang banyak di alam hewan ini, berarti dia matinya kan dijauh daripada alam hewan. Nah, barang muhibbin rahimahullah. Jadi kita banyak di waktu kita ini berada di alam malakut. Kayak apa caranya? Kayak malaikat berzikir kepada Allah. Banyak di waktu kita baca Quran, banyak di waktu kita menolong orang lain, banyak di waktu kita berbuat ketaatan kepada Allah, supaya mayoritas waktu kita berada di alam malakut ini. Jangan sampai kita habiskan waktu kita berada di alam mulk, di alam hewan. Kita bukan apa? Kita mati pas kita di alam hewan. Alhamdulillah minta. Para muhibbin rahimahullah. Jadi ini sudah saatnya kita menghitung waktu kita. Kadang mengalih. Kadang kita hendak mengetahui nasib kita akan datang. Lihat sekarang kita di mana kebanyakan kita berada dalam waktu-waktu. Bila kita selama ini banyak di alam malakut, mintalah kepada Allah agar selalu kita betah nyaman di alam malakut. Tapi bila kita selama ini banyak waktu kita di alam hewan, pindahlah, mintalah kepada Allah agar dipindahkan
kegemaran kita di alam hewan untuk berpindah ke alam melakut. Maka niscaya kita mati dengan husnul khatimah. Karena kita sudah berada di alam melakut, alam yang dihuni oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bagian daripada hikmah yang ke-245 dari hikam Athaillah. Beliau menjelaskan tentang kehebatan manusia. Allah ciptakan di tengah-tengah, bisa turun di sana, bisa ke alam malakut, bisa ke alam hewan dan binatang. Para muhibbin rahmatullah, selanjutnya masih banyak lagi penjelasan beliau tentang